A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tansur nafsu ma qaddamat liqad wattaqullaha haqqat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala fi ayatil ukhra wajahidu fillahi haqqa jihadi wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahima wa samakumul muslimina min qablu wa bihadza al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taqum sa'ah. Aw kama qala fi hadisil ukhra hatta nazala Isa ibn Maryam. Al hadis aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati DKM Masjid Agung Trans Studio Bandung. Yang saya hormati rekan-rekan panitia dari MIM Production dan Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Trans Studio Bandung yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah di sore hari ini, di hari yang ke-23 kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, masjid yang kita harapkan mampu menepis berbagai macam keraguan dari umat Islam serta menyebabkan tabir yang membuat kita selama ini tidak jelas melihat Islam. Insya Allah masjid adalah merupakan rumah Allah. Betapapun, seperti apapun kondisinya, dia tetap rumah Allah, di mana Allah akan memancarkan pancaran cahaya tauhid di saat berbagai macam fitnah menyerpinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul kita yang telah menjanjikan kepada kita kemenangan. Betulkah demikian? Suatu hari Rasulullah SAW diceritakan ketika berada di Mekah, beliau terbangun dari tidurnya. Beliau terbangun dari tidurnya dengan muka beliau, wajah beliau merah, mata beliau merah, beliau bangun dan beliau berkata dengan sangat jelas, terdengar oleh siapapun yang hadir di sana. Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Itu kata beliau. Maka Umar bin Khattab buru-buru berdiri menghampiri beliau sambil mengelus punggung beliau dan mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, qad balagta risalat Allah." Betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La yazharnal Islam hatta yurudal kufra ila mawatiri." Sungguh Islam akan zahir sehingga kekafiran akan terseret kembali ke tempat asal mereka. Ya, sebelum hari kiamat Islam akan tegak kata Rasulullah, dan kekafiran apapun ideologi mereka, kapitalisme, komunisme, sosialisme, Hinduisme, Zionisme, mereka akan kembali ke tempat asalnya, takluk di dalam bawah kekuasaan kaum muslimin. Wal yahudunal biaru bil Islam, dan sungguh lautan akan ditundukkan pula oleh kaum muslimin oleh Islam. Artinya Islam akan tersebar, ketika daratan penuh dengan Islam, lautan pun akan dihidupkan oleh Islam. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga cahaya Islam akan melingkupi semua permukaan dunia. Tidak ada satu rumah pun yang pintunya tidak dimasuki Islam, baik di kota ataupun di kampung, kecuali Islam akan masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Itu terjadi adalah ketika Islam zahir kembali di muka bumi. Dan itu akan terjadi setelah umat Islam melalui berbagai macam fitnah dan petaka yang dahsyat. Fitnah dan petaka yang dahsyat itulah yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, Perang Dunia Ketiga. Jadi Rasulullah menyebutkan memang kita akan mengalami fitnah yang dahsyat dan itu akan berakhir dengan Perang Dunia Ketiga.
Perang dunia ini ketiga ini terjadi, ya, di mana ada beberapa faktor pendukungnya. Faktor pendukung pertama itu adalah konflik antara umat Islam dengan Syiah. Syiah yang menjadi instrumen Yahudi untuk menguasai Timur Tengah ini telah menebar petaka bermula dari Irak, kemudian Suriah, kembali lagi ke Irak. Kita mengetahui bagaimana petaka Syiah yang begitu kejam telah membuat 8.000 kaum muslimin di tahun 2013 meregang nyawa di Irak. Kekejaman Syiah di Irak. Orang yang bernama Umar, Abu Bakar, Utsman itu dibunuh. Yang namanya Aisyah diperkosa lalu dicincang. Ada yang dibakar hidup-hidup karena namanya Muhammad. Begitu kebencian Syiah Irak kepada kaum muslimin di sana. Ya, hal ini kemudian memicu adanya kelemahan dari kekuasaan penguasa Irak saat itu, Saddam Hussein. Ya, maka saat itu Amerika dengan bantuan Iran berhasil memukul kekuatan Saddam Hussein hingga pada akhirnya Saddam Hussein pun digulingkan. Maka muncullah Arab Spring yang menjadi pencetus meletusnya pepetaka di tanah Arab. Dan merananya dan fitnah melanda Arab ini sebagaimana hadis Rasulullah juga. Ya, Rasulullah SAW pernah juga kembali diberitakan kalau tadi dari Ummu Fadil, sekarang dari Zainab binti Jahsin. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Istaiqadha Rasulullah SAW min naumih. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arabi. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj mislah hadhi. Ya, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj semisal ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini tidak ada lagi hijab antara Ya'juj Ma'juj dengan umat Islam. Nah, artinya Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman bangsa Arab akan menderita, ya, mereka akan sengsara di bawah pembantaian yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya. Suriah bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Kemudian Afghanistan bangsa Arab bukan bagi kita? Bangsa Arab. Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Maka pastikan negara-negara yang membantai mereka itulah keturunan Ya'juj Ma'juj. Sebelum mereka akan melakukan pembantaian pada umat Islam Arab sebelum Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya muncul. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua akan memicu terjadinya perang dunia ketiga atau Malhamatul Kubra adalah bangkitnya Islam di tanah Arab. Ya, Rasulullah SAW memprediksikan itu sampai Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Bani Rum, ya, Bani Rum itu akan berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ya, sebentar saya coba. Saat ini ada satu berita yang selama ini mungkin para hamba Allah juga sudah tahu, pernyataan dari Kanselir Jerman. Ya. Saya coba cari dulu ya filenya. Saya sudah buatkan kalau tidak salah tadi. Tidak ada. Ya, Kanselir Jerman, beliau namanya Angela Merkel. Ya, dia pernah mengatakan dalam ceramahnya kalau Jerman akan menjadi wilayah Islam. Ya, hal ini terkait dengan imigrasi orang-orang Islam, terutama dari Turki, Aljazair, yang membuat demografi kaum muslimin meningkat signifikan di tanah Jerman. Ya, dan dia mengatakan the future of Germany will belonging to Muslim people. Ya, masa depan Jerman ini akan menjadi milik umat Islam.
Nah, hal ini menunjukkan sebuah pembuktian dari apa yang disebutkan Rasulullah SAW, bahwa nanti Eropa ini akan menjadi wilayah Islam. Pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 5 Februari 2005, 15 negara mengirimkan badan intelijen mereka ke Langley, ke markas CIA di Langley, Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa Eropa tidak lama lagi akan menjadi wilayah Islam. Hal ini menyusul dari penemuan dan pernyataan tokoh politik Barat yang sejak tahun 80 mengatakan, not least for 50 years, Europe will become Muslim state. Tidak lebih dari 50 tahun, Eropa akan menjadi negara Islam. Hal yang membuat mereka takut seperti ini dan tidak bisa mereka bendung adalah pertumbuhan demografi umat Islam, di mana mereka meningkat dengan pesat di negara-negara Eropa, Prancis, Inggris, Amerika, Kanada, Belanda, bahkan di luar dugaan, Denmark akan menjadi negara pertama di Barat yang akan mendeklarasikan berdirinya syariat Islam dan negara Islam di Eropa. Sepertiga dari Kongres dari Parlemen Denmark itu adalah Islam. Hal ini akan memudahkan diberlakukannya syariat Islam di Denmark. Ya, dikuatkan oleh imigran Turki. Di sisi yang lain adalah bagaimana didapati fakta kalau di Eropa ini mereka enggan untuk mempunyai anak. Ya, tingkat kelahiran dari warga warga Eropa yang beragamakan non-Islam itu mereka kecil sekali. Angkanya sampai di bawah 211, di mana angka yang bisa menopang peradaban dan kebudayaan satu bangsa. Maka di saat mereka menyusut, umat Islam justru panggil baru. Inilah fakta kebangkitan Islam akan terjadi di sana akibat pertumbuhan demografi dan imigrasi dari wilayah kaum muslimin. Ya. Dunia sedang berubah. Kebudayaan global. Anak-anak kita mewarisi kebudayaan yang sangat berbeda dibandingkan saat ini. Anda akan menyaksikan sebuah laporan mengenai perubahan demografi dunia. Berdasarkan penelitian, untuk menjaga sebuah kebudayaan lebih dari 25 tahun, maka harus ada angka kelahiran 2,11 anak per keluarga. Jika kurang, maka kebudayaan tersebut akan mengalami kemunduran. Menurut sejarah, belum pernah ada kebudayaan yang mengalami kemunduran dari 1,9 angka kelahiran. Angka kelahiran 1,3 tidak mungkin membalik keadaan kemunduran kebudayaan, karena membutuhkan 80 hingga 100 tahun untuk memperbaiki kebudayaan tersebut. Dan tidak ada model ekonomi yang dapat menopang kebudayaan tersebut dalam kurun waktu itu. Dengan kata lain, jika dua pasang orang tua masing-masing memiliki satu orang anak, jumlah mereka adalah setengah dari jumlah orang tua. Jika anak-anak tersebut memiliki satu orang anak, maka ada 1/4 cucu dari 4 orang kakek nenek. Jika hanya 1 juta bayi lahir pada tahun 2006, maka sulit untuk mendapati 2 juta orang dewasa pada tahun 2026. Karena jumlah populasinya menyusut, maka demikian juga dengan kebudayaannya. Pada tahun 2007, angka kelahiran di Perancis 1,8, Inggris 1,6, Jerman 1,3, Itali 1,2, Spanyol 1,1. Di seluruh negara-negara kesatuan Eropa, yaitu 31 negara, angka kelahiran mendekati 1,38. Menurut penelitian sejarah, angka ini tidak bisa dipungkiri akan menyebabkan penyusutan populasi. Dalam hitungan tahun, Eropa, sebagaimana kita lihat tadi, akan lenyap keberadaannya. Populasi di Eropa tidak akan menyusut. Mengapa? Imigrasi Islam. Dari seluruh pertumbuhan populasi Eropa sejak tahun 1990, 90%-nya adalah imigrasi Islam. Prancis 1,8 anak per keluarga. Islam 8,1 anak per keluarga.
Di bagian selatan Prancis, salah satu daerah populasi gereja terbesar di dunia, kini di sana ada lebih banyak masjid daripada gereja. 30% anak-anak usia 20 dan lebih muda adalah orang Islam. Di kota-kota yang lebih luas seperti Nice, Marseille, dan Paris, jumlah tersebut telah berkembang hingga 45%. Tahun 2027, 1 dari 5 orang Prancis adalah Muslim. Hanya dalam kurun waktu 39 tahun, Prancis akan menjadi Republik Islam. Dalam 30 tahun terakhir, populasi Muslim di Inggris Raya meningkat dari 82.000 jiwa menjadi 2,5 juta jiwa, meningkat 30 kali lipat. Ada lebih dari 1.000 masjid, sebagian besarnya berasal dari gereja. Di Belanda, 50% dari seluruh kelahiran baru adalah Muslim. Dan hanya dalam kurun waktu 15 tahun, setengah dari populasi Belanda akan menjadi Muslim. Di Rusia, lebih dari 23 juta adalah Muslim, yaitu 1 dari 5 orang Rusia. 40% dari seluruh anggota tentara Rusia akan menjadi Muslim hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Sekarang ini, di Belgia, 25% dari populasi dan 50% dari seluruh kelahiran baru adalah Muslim. Pemerintah Belgia telah menyatakan bahwa sepertiga dari anak-anak Eropa akan terlahir sebagai keluarga Muslim pada tahun 2025, hanya dalam waktu 17 tahun. Pemerintah Jerman, hal pertama yang harus diperbincangkan adalah publisitas pernyataan yang baru-baru ini dikeluarkan, menyatakan bahwa kejatuhan populasi di Jerman tidak bisa dihentikan lagi. Jerman akan menjadi negara Muslim pada tahun 2050. Muammar Gaddafi, pemimpin Libya, berkata, "Ada tanda-tanda bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Islam di Eropa, tanpa pedang, tanpa senjata, tanpa penaklukan. Kami tidak membutuhkan teroris, kami tidak membutuhkan para pengebom Hamas. 50 juta plus Muslim di Eropa akan mengubahnya menjadi benua Islam dalam beberapa dasawarsa." Saat ini ada 52 juta Muslim di Eropa. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa jumlah tersebut diprediksi akan meningkat 2 kali lipat pada 20 tahun ke depan menjadi 104 juta jiwa, sama dengan sebelumnya. Saat ini, angka kelahiran di Kanada adalah 1,6, 4 angka di bawah dari angka yang dibutuhkan untuk menopang kebudayaan. Dan Islam adalah agama yang paling pesat perkembangannya. Antara tahun 2001 sampai 2006, populasi Kanada meningkat menjadi 1,6 juta. 1,2-nya adalah imigrasi. Di Amerika Serikat, angka kelahiran warga Amerika saat ini adalah 1,6. Dengan gelombang imigrasi dari bangsa Latin, angka kelahiran meningkat 2,11, angka yang cukup untuk menopang kebudayaan. Pada tahun 1970, ada 100.000 Muslim di Amerika. Kini ada lebih dari 9 juta. Dunia sedang berubah. Saatnya untuk bangkit. 3 tahun lalu, sebuah pertemuan 24 organisasi Islam diselenggarakan di Chicago. Catatan dari pertemuan tersebut menunjukkan kepada kita secara rinci bahwa mereka berencana untuk mengislamisasi Amerika melalui jurnalisme, politik, pendidikan, dan yang lainnya. Mereka berkata, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri pada realitas bahwa dalam 30 tahun akan ada 50 juta Muslim tinggal di Amerika. Dunia yang kita tinggali adalah bukan untuk anak-anak dan cucu kita. Sebuah gereja Katolik menyebutkan bahwa Islam akan melewati jumlah penganutnya. Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka pertumbuhan Islam dalam 5-7 tahun membuat Islam akan menjadi agama yang mendominasi di dunia. Sebagai orang-orang yang percaya, kami memanggil atas kalian untuk bergabung melakukan upaya untuk berbagi pesan suci atas perubahan dunia. Baik, rekan-rekan Fiamdillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kita lihat secara demografi pertumbuhan umat Islam itu sangat tidak bisa terkendalikan oleh penguasa-penguasa di Barat. Maka tidak mau dalam kurun 30 tahun ke depan, ya tidak betul kemungkinan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Ini akan memicu adanya konflik internal di negara-negara Barat. Ya, sehingga para penguasa yang mereka zalim dan anti-Islam
dan mereka fobia terhadap Islam, mereka akan bersatu. Hal inilah yang akan memicu pada akhirnya terbentuknya 80 persekutuan negara yang mereka akan menyerang pusat kebangkitan Islam nanti. Jadi mereka tidak akan menyerang bangsa-bangsa kaum muslimin yang ada di Eropa. Mereka tidak akan menyerang umat Islam yang ada di Asia terlebih dahulu, tidak. Tapi akan mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam nanti. Di mana pusat kebangkitan Islam itu akan terjadi? Rasulullah SAW menyebutkan, Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makanin yuqalu la Gutah fiha madinatun yuqalu la Damaskus atau Damaskus. Ya. Pusat kekuatan umat Islam nanti, pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman nanti, di perang dunia ketiga sebelum hari kiamat adalah di sebuah tempat yang bernama Gutah. Dan dia di sana ada sebuah kota yang bernama Damaskus. Ya. Nah, artinya apa? Jika Islam nanti disebutkan Rasulullah akan bangkit di sana, maka yang mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam itu. Dengan tujuan menghentikan laju kebangkitan Islam. Inilah alasan makanya Suriah dikuasai oleh mereka. Kembali yang digunakan oleh Barat untuk menghancurkan Suriah bukan mereka melakukan invasi langsung, tapi Syiah yang mereka manfaatkan. Tadi saya sampaikan, faktor yang pertama yang memicu terjadinya konflik di dunia Timur Tengah yang akan memicu terjadinya perang dunia adalah kezaliman orang-orang Syiah kepada Muslim di Irak, kemudian menyebar ke Suriah. Sadarkah kita Bapak Ibu sekalian, jika ini terjadi, ini merupakan pertanda dari telah dekatnya perang dunia itu, bahkan kita sudah memasukinya. Ya, Rasulullah menyebutkan ciri perang dunia itu akan terjadi, malhamatul kubra itu terjadi adalah la taqumu sa'atu hatta yatahawwalu syiraru ahli Syam ilal Irak wa hyaru ahli Irak ila Syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk orang Syam, seburuk-buruk orang Suriah akan hijrah ke Irak, dan sebaik-baik orang Irak akan hijrah ke Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah akan menyedot orang-orang terbaik dari luar Suriah berkumpul di sana. Dan dia sekaligus akan melempar, akan mengusir orang-orang buruk yang ada di Suriah. Kasus Suriah ini telah menunjukkan pada kita bahwa ini telah terjadi. Berarti kita berada di gerbang kiamat. Ada kemungkinan justru kita sedang berada di perang dunia itu sendiri, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, jadi faktor yang pertama tadi adalah meningkatnya konflik Muslim Syiah, bukan Sunni Syiah ya, karena kalau Sunni Syiah berarti Syiah bagian dari Islam. Ingat, Syiah bukan Islam Bapak Ibu, tapi Syiah itu kafir, syirik. Perlu saya sampaikan buktinya? Ya, gini saja Bapak Ibu. Bagaimana Syiah bisa dikatakan Islam? Satu, Tuhan mereka beda dengan kita. Ayatul Syaitan Al-Gharawi, ya, saya tidak mau menyebutnya Ayatullah. Ya, Ayatul Syaitan Al-Gharawi, petinggi Syiah di Iran mengatakan, Inna ilahana ilahu ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahu ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah laisa ilahuna. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Kata siapa itu? Al-Gharawi, pimpinan spiritualitas Iran. Yang kedua, kitab suci kita dengan mereka berbeda. Khomeini mengatakan bahwa tidak satu huruf pun dari kitab suci Al-Quran yang sama dengan kitab suci Al-Quran yang versi mereka. Artinya kitab suci kita dengan mereka juga beda. Kedua, mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Yang mereka itu adalah utsrah ahlul bait, perkataan, perbuatan, tindak tanduk ahlul bait. Dan ahlul bait yang mereka maksud bukan dari keturunan Hasan, tapi dari keturunan Husain. Kenapa harus dari keturunan Husain? Karena cuma Husain dari keluarga Rasulullah yang menikah dengan gadis Persia, putri raja Persia, Yad-Dajjir. Ketika Umar bin Khattab menguasai Persia, raja Persia saat itu tewas dalam perang ini, yang bernama Yad-Dajjir. Dia punya 3 anak. Ya, diam-diam Ali bin Abi Thalib memerdekakan 3 putri ini dengan harga tinggi. Satu anak yang pertama, putri yang pertama dari Raja Persia ini dinikahkan dengan Muhammad Ali Al-Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib dari istri mantan dari mantan istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Karena istri khalifah tidak boleh ditikah kecuali oleh istri khalifah. Ya, kecuali zaman sekarang, istri presiden nggak ada larangan ditikah sama rakyat. Ya, istri wali kota nggak ada larangan ditikah sama rakyat.
Emang wali kota mau mati? Enggak, suatu saat pasti mati. Baik, punten. Maksud saya bukan wali kota Bandung ya, wali kota mana aja, jangan tersinggung ini. Enggak, maksud saya kalau istri khalifah harus sama khalifah lagi. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib menikahi istri Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat. Nah, dari Abu Bakar ini melahirkan dari istri Abu Bakar yang ditikahi Ali melahirkan putra yang bernama Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Nah, dia dinikahkan dengan putri Raja Persia. Yang kedua, Ali berterima kasih pada Umar bin Khattab. Sebagai tanda terima kasihnya, satu putri dari Raja Persia ditikahkan kepada Abdullah bin Umar. Dan yang ketiga, yang terakhir dari putri Raja Persia ditikahkan kepada Husain. Maka dari tiga orang ini, Ahlul Bait Rasulullah adalah Husain yang menikah dengan gadis Persia. Ya, jadi Ahlul Bait Persisiyah beda dengan kita. Kalau Ahlul Bait Persisiyah adalah dari Husain, kalau Ahlul Bait Persi kita adalah dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian kiblat kita juga beda dengan mereka. Kiblat kita Ka'bah, kiblat mereka Karbala. Salat kita dengan mereka beda. Salat mereka 3 waktu. Salatul qasirah, salatul wusta, salatul tawilah. Cuma 3 waktu mereka. Karena dalilnya cuma dari Quran, tidak dari hadis. Kan hadisnya palsu kata mereka. Dan tidak ada perintah salat di dalam hadis usrah Ahlul Bait. Ya, jadi kembali ke Quran. Gening Quran seru aja orang. Kan dalil salat 3 waktu di dalam Quran. Ya, menjadi 5 waktu karena ada di dalam hadis. Itu ciri mereka belum punya Quran yang sesungguhnya. Masih merujuk kepada Quran kita. Kemudian lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji kita dengan mereka pun beda. Jadi bagaimana mereka mau dikatakan Islam? Sekali lagi, Syiah bukan Islam. Apa perlu saya buktikan lagi? Baik, saya tunjukkan bukti yang lain. Ini waktunya cukup? Cukup sampai azan? Baik, ini ada ceramahnya Benyamin Netanyahu di Knesset. Kang bisa disorotkan ke sini? גברתי יושבת-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי הממשלה, חברי הכנסת. Ini terjadi tahun antara 2012-2013 dan ini subtitlenya dalam bahasa Arab. Saya mempertanyakan ini kepada Syekh Ali dari Qatar, ya. Tanda petik nanti Qatar kita bahas. Syekh Ali dari Qatar, beliau mengatakan subtitlenya benar sesuai dengan bahasa Israel. As-Sayyidu Raisu Tahya, pimpinan Knesset yang saya hormati. Ini pimpinan Knesset. Ini si Filipni, Menlu Israel, dan ini Ehud Olmert, mantan PN Israel sebelum Benyamin Netanyahu untuk periode yang ketiga. חיילי צה"ל שאיתנו, אנחנו עוברים ימים קשים. Ad-Daw Majlis Tahiyah, anggota majelis, para anggota parlemen yang saya hormati. של חול ויגון, של סבל והקרבה, של הרס וחורבן. Ya, tadi yang terlewat, maaf. Wadi aqulu li Syiah Ramadan Karim. Harapanku aku ingin mengatakan kepada orang-orang Syiah, wilujeng ibadah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Maunya sih kayak gitu kata dia. של הרס וחורבן. Basun adri annakum ma tasumun, walaupun sebetulnya saya tahu kalian tidak saum. Ya. Ini kata siapa? Benyamin Netanyahu. Dia jujur. Orang Syiah itu enggak saum. Ya, kalaupun mereka ada puasa mereka bukanya pada Isya, tidak pada Maghrib. Sok tingalikeun. Anu dicurigari Syiah tingalikeun pencerong manehna bukana jam sabaraha. Tokoh Syiah Bandung pernah diundang ceramah tentang keutamaan saum Ramadan di sebuah kampus ternama di Bandung. Dia datang dengan 2 tamu dari Iran pakai kaos oblong warna putih, di sini ada lambang Playboy. 2 orang Iran tadi ngerokok. Dia ceramah keutamaan saum Ramadan, membawa 2 tamu dari Iran pakai kaos oblong, dan orang Iran tadi ngerokok. Itu ciri dia tidak saum kan? Sengaja dia menunjukkan kalau Syiah itu tidak saum. Jadi benar nggak apa yang dikatakan Benyamin Netanyahu? Benar. Jadi wajar kalau dia mengatakan, wadi aqulu li Syiah Ramadan Karim, inginnya aku mengatakan pada orang Syiah, wilujeng ibadah Ramadan.
Basun adri annakum matasumun, walaupun saya tahu kalian tidak pada saum. Ya, jujur dia. אבל גם ימים של רוח גדולה שמפעמת בלב העם ומאחדת אותו. Ma yazri bil Iraqil yaum amrun khatir. Apa yang terjadi di Irak hari ini adalah perkara yang mengkhawatirkan. Maksudnya tragedi ISIS dan Al-Qaeda. Munculnya Islamic State di Irak menyebar menjadi Islamic State of Iraq and Sham. לב כולנו החסיר פעימה כשחיילינו יצאו לקרב. Ana utalibu bijimayatir rawafidi. Saya menuntut kepada jemaahnya Rafidah, kumpulannya pengikut-pengikut pemeluk agama Syiah. Rawafid jamak taksir dari Rafidah. Rafidah adalah aliran Syiah Iran. Rafidah itu artinya menolak. Menolak Islam, menolak Quran, menolak Allah, menolak Abu Bakar, menolak Umar, Utsman dan Ali sebetulnya, dan menolak Quran dan hadis, serta menolak umat Islam di muka bumi. Rafidah. כדי להגן עלינו. ולב כולנו דואב. Fala nansa annana nahnu sanana ad-din ar-rafidiyya. Maka janganlah kita lupa, kitalah yang menciptakan agama Syiah itu. Jujur ya. Jadi terbukti fakta kalau secara ideologis Syiah ciptaan mereka. Dengan tokoh pertama mereka adalah Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman, yang menciptakan sekte Syiah pertama kali di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sekte Syiah Sabaiyah. על סדר משפחות החיילים שנפלו והאזרחים שנפלו בערים. Wahum yang yakhdumunana mundu ta'sis, dan mereka harus melayani kita. Wajib mereka melayani kita Israel sejak mereka kita gagas. Maksudnya secara politis Syiah pun ciptaan mereka. Dengan tokohnya Khomeini yang tahun 1979 menjadi boneka Yahudi untuk menggulingkan Shah Pahlavi, Shah Iran. משפחות שאיבדו את בניהם ויקיריהם. Yajibu musa'adatuhum bijami'il wasaidi. Wajib mereka memberikan bantuan kepada kita Israel dalam segala bidang. כולנו כואבים את היגון, כולנו מתפללים לשלום פצועינו. Wujudu Israeli murtabitun. Eksistensi Israel, keberadaan Israel terkait erat כולנו מייחלים להשבת הביתה בשלום. Bidini Rafidi, dengan agama Syiah. Bapak Ibu, catat ini. Ini pengakuan Perdana Menteri Israel. Di mana ada Israel, di situ ada Iran. Atau terbalik, di mana ada Iran, di situ ada Israel. Di mana ada Syiah, di situ ada Zionis. Betul? Betul tidak Bapak Ibu? Baik, sebentar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa saya tunjukkan sekarang. Ya. Sayang sekali waktu kita singkat. Banyak hal yang bisa kita kupas terkait dengan seperti apakah Perang Dunia Ketiga ini akan terjadi dan apa pemicunya. Sekali lagi, tadi Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah SAW, kok jadi ke Rasulullah? Siapa tadi? Benyamin Netanyahu. Wujudu Israeli murtabitun bidini Rafidi. Eksistensi Israel terkait erat dengan Yahudi. Cara-cara Yahudi dari dulu sama. Dia tidak pernah mewujudkan ambisinya dengan tangannya langsung. Dia selalu menggunakan proksi, media, perantara. Proksi mereka adalah Iran dan Rusia. Kita lihat. Ya, Kang, ada yang mau duduk sini, Kang? Tolong bantu saya. Ya, kita lihat Vladimir Putin menggalang kerjasama dengan siapa? Bashar Assad. Bashar Assad tidak akan berani melakukan pembantaian rakyatnya sendiri, melainkan atas dukungan Iran dan Rusia. Fakta terjadi kan? Bagaimana rakyat Suriah dibantai bersama-sama oleh rezim Bashar Assad dengan Rusia. Klik kan? Kemudian Vladimir Putin juga mencari dukungan kepada Mesir. Vladimir Putin mengucapkan selamat atas kesuksesan Abdul Fattah As-Sisi, seorang Syiah, menggulingkan Ikhwanul Muslimin dengan menggulingkan Muhammad Mursi. Abdul Fattah As-Sisi, dia adalah seorang Syiah Zaidiyah yang kemudian berganti menjadi Syiah Rafidah. Kemudian
Dia pun tidak pernah melupakan jasa-jasa Israel dalam membantu Rusia mengalahkan kekuatan-kekuatan di Timur Tengah. Klik lagi. Dan pada akhirnya, klik lagi, Rusia menyampaikan tugas kepada partner mereka Iran, di mana Iran juga merupakan kepanjang tangan dari Israel. Siapa mereka? Mereka inilah keturunan Ya'juj Ma'juj yang kata Rasulullah akan menimbulkan petaka bagi bangsa Arab. Saya yakin yang dimaksudkan Rasulullah SAW ketika bangun dari tidurnya dan mengatakan wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj mislah hadhi. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Pembukaan bagi petaka Ya'juj Ma'juj menimpa Arab dibuka oleh mereka-mereka inilah. Dan untuk mewujudkan ini di wilayah Asia, maka Iran melakukan kerjasama dengan pemimpin tertinggi di negara Asia, salah satu negara terkuat Asia. Siapa dia? Klik. Ini dia. Ya, Iran bersama-sama dengan rezim di tanah air ini akan membangun peradaban dunia. Jangan salah Bapak sekalian, inilah langkah-langkah menuju perang dunia ketiga. Inilah langkah-langkah the New World Order. Maka pemicu terjadinya perang dunia ketiga adalah tekanan dari rezim yang zalim kepada kepada rakyat yang mayoritas muslim, kepada umat Islam. Hal ini memicu munculnya resistensi dari rakyat yang beragama Islam menentang mereka. Di saat itu rakyat sadar kalau virus demokrasi ternyata adalah virus yang membahayakan bagi umat Islam, dan dia telah ditunggangi oleh rezim untuk semena-mena menekan dan membantai rakyatnya sendiri. Ini akan menjadi faktor terakhir yang memicu perang dunia ketiga. Bapak Ibu, berikutnya Qatar. Ini waktu kita singkat ya Bapak Ibu. Jam 5:30 ini ya. Masih ada waktu panitia? Sampai jam berapa? Oh, selesai. Ya, selesai Bapak Ibu sekalian. Baik, lain waktu kita sambung lagi Bapak Ibu ya. Lain waktu kita sambung lagi. Khusus untuk Qatar. Bapak Ibu, dulu Suriah. Sebelumnya saya bahas kenapa Suriah dikuasai secara cepat. Yang dikedepankan bisa siapa saja. Isunya bisa terorisme. Isunya bisa ada fraksi-fraksi jihad di sana. Tapi sebetulnya intinya Suriah dihancurkan karena mereka yakin Nabi Isa tidak lama lagi akan turun di Aleppo. Ingat Rasulullah bersabda, "Taqarrabaz zamanu linuzuli Isa bin Maryam fikum." Sungguh telah dekat turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Ya, Kang nuhun Kang. Enggak apa-apa duduk situ juga, Kang. Ya, telah dekat waktu turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Hakaman adlan sebagai hakim yang adil. Fayaksirus soliba, beliau akan menghancurkan salib. Wayaktulul hingzira, beliau akan membunuh babi. Wayadaul jizyah, beliau akan menghapuskan pajak. Alhamdulillah, kabar gembira. Kalau amnesti pajak, kabar gembira bagi para pengusaha, bagi para konglomerat. Tapi ini kabar gembira bagi kita. Nabi Isa akan menghapuskan pajak, kata Rasulullah. Kita nggak usah bayar pajak nanti. BPKB motor mobil kita nggak usah dibayar. Gratis nanti. Kapan? Kalau Nabi Isa turun. Maka berdoa Nabi Isa cepat turun nih. Wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahadun. Harta akan melimpah ruas sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Kita akan kaya raya. Jadi kalau saat ini prihatin, balang saksing sabar, kemah benghar, iraha nunggu Nabi Isa turun. Ya. Wa yanzilu alal manaratil bayda. Beliau akan turun di masjid bermenara putih, di mana itu Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Di manakah Damaskus Timur? Aleppo. Jadi satu-satunya alasan yang logis bagi saya, kenapa Aleppo dibantai begitu saja? Karena mereka yakin kalau Nabi Isa waktu turunnya segera tiba untuk turun di Aleppo. Saat itu umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Mereka cari kemana nih larinya Imam Mahdi? Oh, ternyata Imam Mahdi larinya ke Qatar. Kenapa harus Qatar? Satu, Qatar dari dulu terkenal sebagai negara yang rajin memberikan bantuan kepada negara-negara yang terzolimi. Hamas, Afghanistan, Al-Qaeda, perjuangan Al-Qaeda di Somalia itu tidak terlepas dari kontribusi Qatar dalam memberikan bantuan dana. Qatar juga memberikan pintu terbuka lebar, membuka pintu lebar-lebar bagi para pejuang yang mereka tertekan di negaranya untuk tinggal dengan aman di Qatar. Pejuang-pejuang Ikhwanul Muslimin,
pejuang-pejuang mujahidin Hamas Izzuddin Al-Qassam, tidak sedikit mereka yang tinggal di Qatar. Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau justru membuka kantornya Al-Quds Institution itu di Qatar. Lupakah kita? Rasulullah SAW pernah menyebutkan kalau Imam Mahdi keturunan dari Hasan ini, klannya tinggal di Qatar. Raja Qatar sebetulnya adalah keturunan Bani Tamim. Dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa Imam Mahdi Rasul sebutkan sebagai pemuda dari Bani Tamim. Klan Tamim yang terkuat ada di Qatar. Jadi isu Qatar diserang sebetulnya bukan hanya karena membantu mujahidin, bukan. Tetapi mereka yakin Imam Mahdi ini dari keturunan Bani Tamim, klan Bani Tamim terkuat ada di Qatar. Samemeh Imam Mahdi hijrah ke Madinah, yuk orang habisnya saja di kampung halamannya. Di mana? Qatar. Jadi ini petunjuk bagi kita. Kalau Imam Mahdi telah ada dan mereka tahu lebih dulu ketimbang kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka berikutnya, tidak menutup kemungkinan Qatar ini akan diserang dan ini akan memicu terjadinya perang Arab. Rasulullah menyebutkan Arab saat itu akan bersekutu dengan Bani Rum untuk memerangi musuh di belakang kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lupakah kita kalau Rasulullah bersabda, kalian hai kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi akan memerangi semenanjung Arabia dan kalian akan menang. Hari ini terbuka lebar. Konflik Qatar akan memicu terjadinya perang dengan semenanjung Arabia dan umat Islam akan menang. Artinya Imam Mahdi tidak lama lagi akan muncul. Allah membukakan di semenanjung Arabia untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia, maka kalian akan menang. Allah membukakan Persia untuk kalian. Kemudian kalian akan memenangi Bani Rum dan Bani Rum akan kalah. Allah memberikan kemenangan atas kalian. Kemudian kalian akan berperang bersama Dajjal. Bapak Ibu, Dajjal tidak akan keluar melainkan apabila Suriah sudah hancur luar biasa. Hari ini Suriah sudah hancur atau masih utuh? Sudah hancur. Berarti ini petaka, pertanda bahwa Dajjal akan segera muncul di zaman kita. Kapan itu muncul Bapak Ibu sekalian? Ciri kalau Dajjal sudah muncul di tengah-tengah kita, apabila kita mendengar satu, Madinah gempa 3 kali. Sudah mendengar belum Madinah gempa 3 kali? Belum, ya. Kang, mau nikah kapan Kang? Cepat Kang, sehingga keburu. Yang kedua, ciri kalau Dajjal ada di tengah-tengah kita, Raja Suriah akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Maka Allah tenggelamkan mereka antara Mekah dan Madinah. Jika kita mendengar nanti ada pasukan yang dikirim dari Suriah, ditenggelamkan Allah di Baido antara Mekah dan Madinah, itu pertanda kalau Imam Mahdi telah ada dan Dajjal ada di Madinah, Imam Mahdi ada di Mekah. Ada kemungkinan Imam Mahdi ini dia mengungsi dari Qatar ke Madinah. Sekarang Qatar bergejolak. Ada kemungkinan dia pindah ke Madinah kan? Imam Mahdi tadi. Bapak Ibu sekalian, tidak betul kemungkinan. Ini sekarang luar biasa. Inilah titik-titik terciptanya perang dunia ketiga. Bapak Ibu sekalian, dan hal lain yang akan memicu terjadinya perang dunia ketiga adalah bangkitnya kekuatan Islam dari negara yang berbenderakan merah dan putih. Itu juga kekuatan merah putih ini akan menjadi kekuatan perang dunia. Jangan salah, tidak akan sedikit nanti mereka yang datang ke Indonesia apabila Indonesia chaos. Beberapa mujahidin Timur Tengah berkata kepada saya, mereka mengatakan, Ayuhal ikhwati muslimin al-Indonesia, intahdusul mahlaka fi biladikum fangtaziru hudurana. Hai muslim Indonesia, jika perang terjadi di negara kalian, tunggulah kehadiran kami mujahidin seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, itu tidak lama lagi akan terjadi. Ingat, para ulama kita sudah dikebiri. Ini akan ada kemungkinan leluasa bagi rezim untuk makin menekan kita umat Islam. Aksi kita berikutnya akan lebih dahsyat dari aksi 212, 411 dan aksi-aksi yang lainnya. Maka persiapkan nama-nama kita untuk aksi bela Islam berikutnya. Karena ini pasti episodenya akan lebih seru lagi. Betulkah demikian? Kita tunggu apa yang Allah kehendaki. Selamat datang di Indonesia akhir zaman dan selamat datang di Perang Dunia Ketiga, Bapak Ibu sekalian. Sudah siap? Ini tara regang gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali banyak hal yang ingin saya kemukakan, tapi waktu saya sudah dikasih isyarat, waktunya sudah habis dan sebentar lagi kita akan memasuki maghrib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa solusi yang harus kita lakukan? Cuma satu Bapak Ibu, bukan satu ya, dua lah. Ya. Ada dua solusi yang harus kita lakukan agar kita bisa menanggulangi ini semua. Walaupun ini tidak bisa kita elakkan, kita tidak bisa menghindar dari perang ini, tapi kita akan selamat dengan syarat satu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah.
Kedua, angkat pemimpin yang memimpin kita mengamalkan Quran dan Sunnah berjamaah. Dengan begitu kita akan kuat. Kenapa demikian? Allah sendiri menyatakan berabad-abad yang lalu kepada kita, 14 abad yang lalu. Surat Al-Hasyr ayat ke-14. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur. Ba'sum bainahum sadid tahsabum jami'a wa qulubuhum shatta. Mereka musuh-musuh kalian tidak akan bisa memerangi kalian kalau kalian berjamaah bersatu padu. Kecuali di benteng-benteng teritorial, artinya dalam benteng-benteng nasionalisme. Maka jangan jadikan kebangsaan ini menjadi pemecah belah persatuan umat Islam, tapi jadikan ini sebagai pemersatu kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tetap pertahankan syiar-syiar dakwah seperti ini. Kaji hadis-hadis akhir zaman agar rakyat melek. Ya, karena edukasi dan tarbiyah kepada masyarakat harus terus digalakan. Maka saya mendoakan kepada MIM, mudah-mudahan terus bisa istiqomah menyelenggarakan event-event semacam ini untuk menyadarkan umat Islam atas pentingnya kita berjamaah. Karena ketika kita berjamaah, kita tidak akan terkalahkan. Sebagaimana tangan kita. Kalau saya berperang hanya dengan menggunakan telunjuk, bisa saya mengalahkan musuh saya? Bisa jatuh musuh? Enggak. Atau menggunakan kuku bima? Enggak bisa juga kan? Atau menggunakan ini? Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau 5 jari kita yang berbeda, kita kepalkan. Ada yang mau nyicip, silakan datang ke sini. Beginilah kita memang berbeda, tapi perbedaan kita memiliki potensi yang berbeda pula. Namun jika potensi ini disatukan, kita akan kuat, betul? Baik, saya yakin potensi itu sudah terlihat. Maka jika semua potensi itu dikumpulkan, luar biasa dahsyat kekuatan yang akan muncul. Dan tidak untuk kemungkinan, kita akan menjadi pelaku-pelaku kebangkitan Islam itu terlebih di negara kita, betul? Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Al-Qur'anu Dusturuna Al-Jihadu Fisabilillah Asma amanina Wahayatuna. Allahu Akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena waktu singkat sudah tertutup. Banyak hal yang ingin kita kembangkan. Nantikan event-event berikutnya bersama MIM Foundation. Terima kasih, sukses bagi MIM dan sukses bagi kita semua. Allah bersama kita, jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.